Hai teman-teman semua, ketemu lagi Hai. bersama Vince dan Feby. Kami dosen ilmu komunikasi yang tergerak berbagi cerita di ruang komunikasi, di mana ruang ini untuk ngobrol-ngobrol asik seputar fenomena komunikasi, khususnya fenomena komunikasi di ruang digital. Nah, ini video Hmm. kedua kita nih Mas Vince. Oke. Setelah kita sebelumnya kenalan gitu kan, semoga teman-teman Hmm. di sini sudah semakin mengenal kita siapa, dan pada hari ini kita ingin fokus mengajak teman-teman yang nonton itu lebih dekat dengan komunikasi. Karena saya yakin nih, semua pada bertanya-tanya di kepalanya, sebenarnya komunikasi itu kan gampang, ngapain dipelajari sampai ada ilmu komunikasi, sampai perlu kita menjadi sarjana ilmu komunikasi gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman semua lupa gitu, bahwa saya juga bilang di video sebelumnya bahwa we cannot not communicate. Kita akan selalu berkomunikasi, mulai kita lahir sampai Hmm. pun nanti kita gak ada lagi di dunia ini, itu gak akan pernah Hmm. berhenti dalam berkomunikasi. Apalagi Ya. komunikasi itu kan ada verbal sama non verbal ya Mas Vin ya. Betul, betul. Nah, Hmm. non verbal itu yang paling penting ya Mas Vin ya. Nah, kita Ya, nggak bisa, non verbal. yes, walaupun kita berhenti bicara, non verbal akan selalu mengatakan apapun itu gitu. Ya, Nah, lebih jujur ya. lebih jujur. Nah, itu yang menjadi daya tarik di komunikasi. Hmm. Semua orang lupa bahwa komunikasi itu perlu dilatih, dipelajari, dipersiapkan, bahkan ada yang mengatakan bahwa communication is art. Nah, Hmm. mungkin karena di video sebelumnya kita janji nih Mas, mau jelasin tradisi. Ya. Tapi Oke. sebelumnya mungkin saya memberikan pengantar sedikit ya, bahwa sejatinya yang dikatakan komunikasi itu adalah ketika kita memperhatikan dari sisi komunikatornya, siapa yang menyampaikan pesan, bagaimana sih pesan itu dipersiapkan, Hmm. media Hmm. apa yang dipilih, kemudian siapa nih yang nonton gitu kan, komunikannya, siapa itu kalayaknya, dan kita juga bisa melihat dari efeknya, noise, dari hambatan dan lain sebagainya. Dan itu bisa kita amati dari interaksi secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya. Nah, itu Ya, yang, ya. atau kalau misalnya Laswell itu bilangnya apa Mas? Who says Who what? says what? To whom? In which To whom? channel? With what effect? In which Nah, channel? in which channel With and what effect? what with what effect ya. Ya. Nah itu mungkin Ya, kalau ya. anak komunikasi semuanya katam. Jadi teman-teman bisa browsing ya sekarang, namanya Harold Laswell, itu dia bilang who says what, in his channel, to whom, with what effect gitu ya, ataupun ada yang Ya. dibalik-balik, tapi pada intinya itu. Jadi kita kalau ngomong komunikasi, Hmm. kita selalu memperhatikan soal komunikatornya, pesan, media, komunikasi. Artinya ribet dong komunikasi. Iya, memang harus dipersiapkan. Bahkan kita sebagai dosen pun selalu mengajarkan kepada teman-teman mahasiswa sebelum mereka presentasi, sebelum mereka menjadi penyiar gitu kan, misalnya penyiar radio ataupun di TV, kadang kan suka praktek ya Mas, mereka harus punya Ya, transkrip, betul. mereka harus menulis Hmm. dulu sebelum mereka Ya. menyampaikan itu ke banyak orang gitu. Hmm. Jadi itu teman-teman dasarnya komunikasi. Nah, kalau kalian mau berkomunikasi dengan baik, artinya harus mempelajari itu semua. Tapi Betul. kalau kita semakin sering dilatih, gampang kok ya Mas sebenarnya komunikasi gitu kan. Jadi Ya, ya, karena komunikasi tadi disebut ya, ada komunikasi itu seni, betul, karena itu memang ya, terkait dengan bagaimana ada hal yang tidak bisa diajarkan dalam komunikasi ya, tapi itu muncul dari orang yang bisa membuatnya jadi lebih menarik, lebih membuat orang lebih banyak yang suka. Kemudian ada juga yang mengatakan skill. Nah, itu tadi yang kedua, karena memang harus dilatih karena skill. Jadi semakin kita berlatih, maka skill itu kan menjadi semakin terasa. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini bidang dari keilmuan. Nah, mungkin nanti hari ini kita akan bicara tentang itu juga, tentang bahwa ilmu komunikasi itu adalah salah satu bidang keilmuan yang khas. Jadi ini berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ini lahirnya paling terakhir, jadi anak bungsu dari keilmuan. Kalau filsafat itu mungkin ibunya gitu ya, kita adalah anak terakhir. Tapi anak terakhir yang agak nakal dan membuat orang banyak tertarik gitu ya. Jadi betul, mungkin betul. nanti kita bicara soal itu juga ya, Fet ya. Iya Mas. Memang saya ingin mengajak teman-teman semua ke sana gitu ya, bahwa Oke. memandang komunikasi itu tidak sekedar tadi sesuatu yang orang bisa ngomong, orang pandai berbicara, tidak sekedar itu. Ternyata dalam keilmuannya itu ada tradisi-tradisinya.
dalam kita menggunakan kacamata gimana sih memandang komunikasi. Nah, ini mungkin akan dijelaskan oleh Mas Vin, jadi teman-teman bisa menyimak gitu ya, ada 7 tradisi, dan kemudian mungkin saya bukan mungkin sih, saya ingin satu deh Mas, untuk nanti akhirnya Mas Vin memberikan tips, sebenarnya satu tradisi apa sih yang menjadi penting untuk bisa dipahami atau teman-teman sambil browsing, mencari tradisi apa yang bisa digunakan atau bermanfaat bagi teman-teman semua di sini, meskipun mereka nggak mempelajari komunikasi atau kuliah di komunikasi, gitu. Oke. Jadi seperti yang pada episode sebelumnya kita bicara tentang bahwa ilmu komunikasi itu rentangnya sangat lebar, sangat luas. Kalau yang disebut oleh David Craig itu, Craig itu mengatakan bahwa di bukunya Griffin ada 7 tradisi. Robert Craig ini mengatakan ada 7 tradisi. Dari yang paling kanan itu adalah sangat objektif dan yang di kiri itu sangat interpretif. Mudahnya ya kalau yang objektif itu bicara tentang penghitungan, pengukuran, indikator gitu ya. Yang di kiri itu adalah yang interpretif, lebih cenderung ke makna, kemudian yang sifatnya kualitatif gitu ya. Kita bisa melihat nanti teman-teman bisa browsing yang di paling kanan itu ada yang disebut dengan tradisi cybernetik, kemudian setelah itu ada sosiopsikologi, kemudian ada retorika, semiotika, kemudian ada yang ini lebih ke interpretif, fenomenologi, kemudian tradisi kritis dan sosiokultural. Nah, mungkin kelihatannya agak banyak istilah-istilah baru ya, tapi nanti bisa dilihat satu persatu seperti apa. Nah, mungkin kalau ditanya satu, sebenarnya agak susah ya, karena memang tiap-tiap tradisi itu melihat komunikasi dengan cara yang berbeda. Jadi teman-teman tergantung mau melihat itu dalam kacamata seperti apa komunikasi itu mau dilihat. Betul. Kalau di cybernetika misalnya kita bicara tentang teori sistem. Nah, bagaimana sistem komunikasi itu pengantaran pesan, kemudian bagaimana pesan itu sampai itu dibahas secara efektif, itu dibahas di situ. Kemudian sosiopsikologi itu terkait dengan perilaku yang diadaptasi dari ilmu psikologi. Kemudian retorika, nah ini yang kemarin kita sebut ya tentang retorika, bagaimana seni berbicara di depan umum. Nah mungkin ini nanti yang akan kita sebut ya, posisinya ada di tengah, cukup di tengah, jadi dia ada unsur objektifnya tapi juga ada unsur interpretifnya. Kemudian semiotika, ini bicara tentang tanda dan maknanya, bagaimana tiap tanda itu tidak lahir begitu saja, tapi ada maknanya secara kultural, kemudian ada beberapa cara-cara untuk memahami makna dari tanda-tanda yang muncul. Kemudian ada fenomenologi, kita ingin melihat bagaimana pengalaman personal seorang, nah ini kan masuk di interpretif, jadi sangat subjektif. Nah, kemudian ada yang betul sekali tiap orang berbeda. Intersubjektif ya malahan ya Mas berubah ya. Iya betul. Karena manusia itu terakhir sangat unik, mereka berbeda. Bahkan setiap saat mereka berubah. Feby yang kemarin beda dengan yang sekarang dan besok akan berubah lagi. Jadi sangat dinamis. Kemudian masih ada 2 lagi, ini tradisi kritis. Nah, ini yang salah satunya yang kita bahas kemarin tentang Habermas itu ya. Jadi melihat bahwa fenomena komunikasi tidak netral. Ada relasi kuasa di situ, kemudian ada ideologi yang bermain misalnya. Dan yang terakhir ada sosiokultural terkait dengan makna-makna yang dibentuk secara kultural. Kemudian ada simbol-simbol yang terkait dengan komunikasi. Ya itu kurang lebih gambaran singkatnya ya, sangat singkat gambar singkatnya. Saya gambaran. Iya. Ya kita paling tidak memberikan pengetahuan ya buat teman-teman, dan itu semua sebenarnya kalau anak zaman sekarang, apalagi generasi Gen Z sekarang bisa mendapatkan itu dimanapun ya, bisa download bukunya dan sebagainya. Paling tidak ini yang ingin kita tekankan ya, kalau mau lihat komunikasi sebenarnya kita bisa pakai kacamata yang banyak. Jadi bukan sekedar kita hanya memahami komunikasi dalam satu sisi, tapi kita bisa melihat jangan kacamata kuda ya. Betul sekali. Jadi seorang Feby pun bisa diamati dalam banyak hal. Kamu bisa melihat perilakunya, gitu kan? Bisa melihat secara semiotika tanda-tandanya dan lain sebagainya. Secara kritis mungkin ya, ada kepentingan apa nih Feby di sini? Nah, mungkin seperti itu ya Mas. Jadi tapi tadi janji nih, Mas Vin janji.
Ya. Satu tradisi yang menjadi bukan menjadi sih, yang bisa menjadi manfaat buat teman-teman yang nonton dan itu berguna bagi mereka, terutama mungkin dalam lingkungan kerja ataupun mereka yang masih sekolah, masih kuliah, itu akan selalu dipakai. Itu kita bisa memberikan satu tips tradisi apa ya? Ya, oke. Saya ingat dengan yang dikutip Feby tadi soal we cannot not communication ya. Jadi memang manusia itu akan selalu berkomunikasi. Maka skill berkomunikasi, seni berkomunikasi itu menjadi sangat penting. Nah, saya akan mencoba bicara terkait dengan retorika. Nah, nanti kita akan bisa lihat bahwa retorika itu juga tidak hanya bisa berhenti pada cara berkomunikasi langsung atau publik, tapi dengan cara-cara yang lain dalam memahaminya. Nah, salah satu tokoh yang penting menurut saya adalah Aristoteles. Dia mengatakan ini filsuf dari Yunani. Nah, makanya memang komunikasi itu ada psikologi, ada filsafat, ada sosiologi, antropologi. Jadi kita akan banyak bicara irisannya dengan yang lain. Nah, Aristoteles ini bicara ada 3 faktor penting, 3 hal utama harus diperhatikan ketika orang ingin berbicara di depan umum. Dia menyebut ada 3, ethos, pathos, dan logos. Boleh dibalik sih sebenarnya, tapi lebih enak gitu ya. Nah, ini berbicara tentang 3 hal, triangle yang menurut saya sangat penting ketika orang ingin berbicara. Ethos, ini bicara tentang kredibilitas atau trust. Ini tidak sederhana nih, membangun trust pada orang lain, membangun trust diri sendiri itu agak susah. Kemudian yang kedua terkait dengan pathos atau emotion. Jadi emosi apa yang dibangun ketika orang berbicara, apakah ingin moodnya santai, ingin moodnya serius, itu semua bisa dibuat dengan cara-cara yang membuat situasi menjadi sesuai keinginan kita. Yang ketiga terkait dengan logos atau logiknya ya. Jadi logika yang dipakai, alasan, argumen, dengan bukti-bukti itu akan membantu kita untuk meyakinkan orang lain dan komunikasi itu menjadi sangat efektif. Tiap-tiap elemen ini menurut saya bisa dikembangkan dalam cara-cara yang lain. Misalnya bicara tentang etos atau kredibilitas, itu bisa bicara terkait dengan personal branding. Nah, bagaimana kita mau menampilkan diri kita itu kan sangat bisa kita buat, kita desain personal branding kita itu seperti apa. Bagaimana kita dikenal oleh orang lain. Kemudian kepercayaan diri ketika menyampaikan pesan ke orang lain. Kemudian, nah yang kedua terkait dengan emosi. Emosi bisa dibangun dari cerita-cerita, dengan quote, kemudian dengan kutipan ya, kemudian dengan bahasa-bahasa yang lebih menarik. Yang ketiga terkait dengan logika atau logiknya, bisa dari struktur berbicaranya, bahwa ada opening, ada bagian tengah, kemudian ada konklusi di akhir, kemudian referensi. Nah, kalau bicara ini harus referensinya apa, kemudian data-datanya mana. Jadi menurut saya bicara tentang satu tradisi saja bisa berkembang jadi banyak sekali ya dari retorika ini. Gitu, Beb. Itu menarik banget sih Mas, retorika gitu ya. Mungkin saya ambil kalau dari etos, pathos, logos itu artinya adalah teman-teman misalnya nih di dalam konteks kita ngomong kalau retorika kan terkait dengan komunikasi publik ya Mas Ferdian ya. Yeah. Jadi pasti kalian itu tidak akan pernah lepas deh dari momen kalian diminta untuk presentasi, itu paling sederhana ya. Ataupun kalian suatu saat menjadi seorang leader ataupun apapun peran kalian, pasti ada satu momen yang kalian akan harus berbicara di depan publik, entah itu berapa jumlah orangnya. Nah, tadi Mas Vin sudah menjelaskan, artinya kalau ngomong soal personal branding tadi, artinya dari secara nonverbal pakaian kalian harus dipersiapkan. Kemudian kalian mau ngomong apa, itu harus dipersiapkan. Jadi tidak ada seseorang yang ahli dalam komunikasi sekali tampil kemudian dia bisa lancar atau menyampaikan dengan efektif. Itu pasti sebelumnya mereka akan melakukan riset gitu. Mereka akan membaca dulu, mempersiapkan kontennya apa gitu kan Mas ya. Saya ingat deh Mas, saya ingat waktu itu pernah nonton Najwa Shihab itu jadi penontonnya jadi bintang tamu di Tonight Show kalau nggak salah, Vincent dan Desta itu. Okay. Nah, Najwa Shihab itu menurut saya sebagai contoh representasi bagaimana dia bisa seseorang yang bisa komunikasi dengan baik. Nah, kita tahu ya citranya brandingnya Najwa Shihab itu seperti apa. Tapi ketika dia jadi bintang tamu di sana, bahkan Najwa itu bisa mengetahui
tanggal lahir desa kapan, kemudian hobinya apa, Vincent ini latar belakangnya seperti apa. Nah, yang saya ingin sharing adalah yang terkait dengan Mas Vin bilang tadi, artinya konten itu substansinya itu memang harus dipersiapkan dengan baik kan. Kita harus riset dulu gitu ya untuk bisa tektok ngomong sama seseorang itu kita harus cari tahu dulu gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail yang terkait dengan struktur tadi Mas. Kita maksudnya berarti kalau kita udah siapin konten, kita juga harus siapin bagaimana kita struktur berbicara gitu ya? Iya, betul. Terkait dengan konten ini seringkali orang hanya melihat konten ya, meskipun ada faktor yang lain, tapi memang konten ini menjadi salah satu faktor yang paling penting ya. Jadi struktur berbicara itu akan selalu membuat orang lebih mudah menangkap ketika ada opening, ada pembukaan, kemudian ada bodinya, ada di tengah isinya, kemudian conclusion atau penutupnya. Kalau tidak ada opening, orang akan susah menangkap ini sebenarnya mau ngomong apa sih gitu ya. Jadi orang tuh agak susah. Kemudian orang kan jadi shock gitu ya. Kok tahu-tahu ngomong ini sih, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Tahu-tahu ngomong ini ya. Maka perlu ada opening untuk membangun relasi, membangun hubungan yang lebih baik antara si pembicara dengan orang lain. Makanya ini yang disebut dengan di komunikasi ada yang namanya public communication. Jadi ada komunikasi tidak selalu berbicara tentang pesan, tapi membangun relasi. Nah, kita membangun relasi dulu di bagian awal ini. Bagaimana orang tertarik untuk mendengarkan, mereka merasa menjadi bagian dari kita. Nah, yang kedua terkait dengan body ya, ini isinya. Isinya ini harus menurut saya adalah penting membuat sebuah reason atau logika yang membuat orang menjadi percaya. Kita bisa membuat ada kutipan, kemudian dibandingkan, kemudian analogi, metafora, itu akan membuat orang lebih mudah memahami. Ketika tadi misalnya dengar riset gitu ya, Pepi ngomong riset gitu kan, riset itu yang dibayangkan orang kan pasti wah riset ya harus bikin proposal skripsi ya, bukan gitu kan maksudnya. Riset itu kan tentang bagaimana kita mencari informasi ya gitu kan, kita mencari informasi, kita harus punya pemahaman yang penuh tentang sebuah topik misalnya. Kita atau mau bahasa berbicara anak di depan atau bahasa anak sekarang itu kepo terhadap sesuatu gitu. Nah itu harus kepo, betul. Kita harus kepo dan kita harus menggunakan kepoan kita itu untuk mendapatkan sebuah cara berkomunikasi yang lebih efektif. Nah itu kita bisa membuat ada kutipan, perbandingan, analogi, metafora, kemudian data-data statistik. Ya, tentu dengan cara penyampaian yang jangan sampai membuat orang menjadi harus mikir gitu ya. Tapi kita sampaikan dengan cara-cara yang lebih sederhana dan orang lebih paham. Ya, itu kurang lebih ada 3 bagian utama menurut saya yang penting diperhatikan ya, Feb ya. Yes, betul. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman setelah dengerin video ini bisa cari-cari sih apa sih etos logos gitu kan dalam kita melakukan public speaking. Tentunya ini pasti akan kalian pakai terus kok, percayalah. Karena kita pun sudah mengalami bahwa salah satu cara yang baik untuk bisa berkomunikasi adalah kita memang mempersiapkan itu semua dengan baik. Ya, ada ini nggak Mas? Kalau tadi Mas bilang ada quote gitu, pengen ada sesuatu quote yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman terkait dengan komunikasi? Ya, quote-nya Web itu sudah sangat kuat ya, we cannot not communication itu ya, itu memang luar biasa bahwa kita harus menggunakan, karena kita tidak bisa berhenti berkomunikasi ya, karena tadi disebut ada verbal dan verbal, saya ngedip ini ya mungkin juga quote pesan juga. Jadi menurut saya itu luar biasa bahwa memang kita akan selalu berkomunikasi dan ya we cannot not communication ya. Saya pikir itu sangat kuat ya. Oke, mungkin semoga hari ini teman-teman yang dengar sudah semakin dalam lagi, kenal lagi dengan komunikasi, karena hari-hari berikutnya kita akan mulai lebih dalam lagi ya Mas Vin, kita akan bahas soal komunikasi digital, karena ini menjadi memang menjadi keinginan kita berdua ya, bikin ruang komunikasi. Fikinaki, kita akan bahas Fikinaki itu seperti apa. Pokoknya kita akan membahas bagaimana sih masyarakat digital ini gitu ya, orang-orang yang tinggal dalam digital, tentunya dengan
kepakaran atau kepakaran yang memang kita dalami gitu ya, Mas Vin, dengan kepada kajian-kajian apa Mas, komunikasi budaya, komunikasi digitalmu ya Mas ya, Komunikasi digital. ya di S2-nya ngamatin medsos, Twitter gitu kan, dan saya lebih concern kepada bagaimana antar budayanya gitu. Jadi setelah ini semoga kalian semakin nyaman bicara komunikasi, karena next kita akan masuk dalam komunikasi digital dan akan mendekati fenomena-fenomena yang ada di ruang digital itu di dalam perspektif komunikasi seperti apa. Oke, kalau gitu saya Feby dan Vince pamit dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di ruang komunikasi edisi ketiga dan sampai jumpa. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Salam komunikasi. Bye. Salam komunikasi.